Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Priambodo, mahasiswa semester 6, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Eksakta dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan mereview jurnal yang bertema perancangan COSO Enterprise Ring Management pada perusahaan penerbit dan percetakan. Studi kasus CV Keman Instani Press. Jurnal ini dibuat oleh Sahariska Afifah Dihya Al-Haq, Rahawari Hilda Mulyono, Rizky Cahyani Tias. Berdasarkan hasil wawancara, CV Keman Instani Press belum memaksimalkan dalam mengatasi terjadinya percetakan yang diperlukan, sehingga CV Keman Instani Press ini membutuhkan manajemen COSO ERM untuk memaksimalkan atau meminimalisir risiko dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan. Responder melalui wawancara terkadang menunjukkan terdapat responder yang kurang dari data yang harus diberikan. Beberapa manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan atau protecting. Yang kedua, memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai. Mendorong manajemen akan proaktif, memastikan bahwa rencana tidak yang akan dilakukan secara efisien dan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko. Membentuk pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam membuat perusahaan. Membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberi informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan. Sosialisasi manajemen risiko dan lain-lain. Dampak jika perusahaan tidak dapat mengelola risiko dengan baik, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang signifikan dan juga bisa menghambat tujuan perusahaan. Jadi, manajemen risiko dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh perusahaan secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Proses manajemen risiko ini mencakup 3 unsur, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, pengelolaan risiko. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, identifikasi risiko adalah manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa identifikasi setiap bentuk risiko yang didalami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Yang kedua, penilaian risiko. Manajemen perusahaan yang dapat diukur dan menilai ukuran atau skala risiko yang dihadapi dan bisa mengetahui dampak dari terjadinya risiko tersebut terdapat operasional perusahaan. Yang ketiga, mengelola risiko berdasarkan penilaian risiko. Kemudian, manajemen perusahaan dapat menentukan apakah risiko tersebut masih bisa diterima atau acceptable range atau tidak unacceptable range.
Pengertian COSO ERM. COSO ERM merupakan COSO ERM atau yang bisa kita sebut Enterprise Ring Management menurut Committee of Sponsory Organization atau COSO. Di sini ada gambar atau diagram elemen-elemen COSO ERM Integrated Framework. Berkaitan dengan proses pengelolaan risiko, COSO ERM Integrated Framework memberikan panduan kepada perusahaan untuk menentukan sasaran yang akan dicapai sehingga nampak pada gambar berikut dan keterikatan sasaran komponen ERM unit kerja. Ini ada 8 dan terdapat 4 sasaran utama jika tercapai dalam penerapan COSO ERM Integrated Framework, yaitu yang pertama strategis, yang kedua operasi, yang ketiga pelaporan, yang keempat kepatuhan. Dan di sini terdapat beberapa elemen ERM Integrated Framework dalam Public Exposure 2016. Ini yang merupakan integrasi antara 8 komponen pengendalian internal dalam ERM, yaitu lingkungan internal, internal environment, penetapan tujuan atau objective setting, identifikasi risiko atau event identification, penilaian risiko atau ring assessment, perlakuan risiko atau ring response, aktivitas pengendalian atau control activities, informasi dan komunikasi atau information and communication. 8 pemantauan atau monitoring. Selanjutnya, kerangka berpikir. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi pada perusahaan, maka diperlukan kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan risiko. Di sini COSO ERM berperan penting untuk mengontrol semua masalah atau resiko yang dialami perusahaan, dan bisa mengatur semua resiko-resiko tersebut untuk mengatasinya dan menjadikan kinerja lebih akurat dan lebih baik lagi. Ini tabel untuk rangkanya. Permasalahan adalah tidak adanya COSO ERM, resiko tinggi. COSO ERM meliputi pengendalian internal, penetapan tujuan, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respon risiko, kegiatan pengendalian. Maka solusinya adalah perancangan COSO ERM itu sendiri.
Dan beberapa penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan pencetakan buku karena perusahaan ini belum menerapkan COSO IRM. Metode pengumpulan data yang kami kumpulkan sebagai berikut: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa perusahaan atau yang saya review di jurnal ini seperti CV Keman Isnani itu masih kurang maksimal untuk pengendalian internal atau penerapan COSO IRM itu sendiri. Di sini ada teknik analisis data. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah data kualitatif baik penulisan maupun tidak penulisan. Wawancara serta dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan dengan menggunakan metode Mills dan Huberman sebagai teknik analisa data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Operasional variable. Penelitian ini menggunakan variabel COSO IRM yang ditampilkan pada tabel di bawah berikut. Nantinya narasumber menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penulis berdasarkan komponen dari COSO IRM sesuai di kontornya. Ini ada operasional variabel, subvariabel, dan indikator. Operasional variabel ini semua mencakup COSO IRM. Subvariabel seperti lingkungan pengendalian, penampakan tujuan, dan identifikasi peristiwa. Di sini saya menampilkan setengah dari hasilnya, dan indikatornya banyak. Ada sekitar 15 indikator. Ini meliputi integritas, nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, penugasan wewenang dan tanggung jawab, standar SDM, visi misi, sasaran strategis, identifikasi peristiwa potensial terhadap risiko, kondisi perekonomian dan sosial, proses operasi, perkembangan teknologi. Identifikasi risiko terkait tujuan organisasi, pengelolaan risiko, menghindari risiko, mengurangi risiko, membagi risiko, menerima risiko, memisahkan tugas, keamanan, dan integritas, dokumentasi, informasi yang relevan, komunikasi internal, evaluasi berkala, pembaharuan informasi. Untuk mengetahui kelemahan dari pengendalian internal dan mengidentifikasi risiko berdasarkan kelemahan pengendalian internal tersebut dapat diidentifikasi beberapa risiko sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan adanya inkbox dan buku cetak yang disebar luaskan secara ilegal, tingkat minat membaca di Indonesia yang rendah, adanya penurunan ke penggunaan buku cetak, kurang memantau penjualan buku secara buku cetak maupun e-book di toko
atau e-commerce. Adanya kesalahan dalam pencetakan untuk menagihkan pembayaran kontrak persaingan yang tinggi, yaitu tingkat persaingan diperoleh dari analisis lingkungan industri terkait dengan persaingan perusahaan yang sama dalam jumlah kompetitor. Kondisi ekonomi dalam negeri, yaitu kondisi ekonomi diperoleh dari analisis lingkungan jauh yang terkait dengan faktor ekonomi. Banyaknya produk substitusi diperoleh dari analisis lingkungan industri terkait dengan produksi substitusi. Budaya hidup bebas diperoleh dari analisis lingkungan industri, yaitu faktor sosial dalam hal sikap dan perilaku masyarakat. Kekuatan tawar-menawar konsumen kuat diperoleh dari analisis lingkungan jauh perusahaan. Kekuatan tawar-menawar pemasok kuat diperoleh dari analisis lingkungan jauh. Hambatan masuk industri rendah diperoleh dari analisis lingkungan industri terkait dengan masuknya pendatang baru ke dalam industri. Langkah yang dilakukan peneliti dalam menerapkan enterprise ring management adalah dengan membuat perancangan model kerangka kerja enterprise ring management bagi CV Gemak Instani yang disesuaikan dengan COSO IRM framework. Beberapa komponen dari CV IRM framework yaitu internal environment, strategies and ring objective setting, event identification, ring assessment, ring response, counter activities, information and communication, monitoring. Kesimpulannya adalah, kesimpulan dari jurnal ini adalah proses bisnis pada CV Gemak Instani Press dibagi ke dalam 4 kegiatan, yaitu pengecekan naskah, pengeditan naskah, pencetakan naskah, dan penerbitan buku atas hasil penerbitan. Yang kedua, dalam perancangan COSO IRM dengan cara kualitatif terhadap CV Gemak Instani Press, maka muncul hasil dari ada 5 risiko yang mungkin terjadi atau teridentifikasi yang akan terjadi di CV Gemak Instani Press dengan menganalisis kelemahan-kelemahan yang belum bisa diatasi oleh pihak internal. Berdasarkan hasil wawancara, CV Gemak Instani Press belum memaksimalkan dalam mengatasi menjadinya salah cetak, sehingga diperlukan COSO IRM untuk menetapkan strategi minimalisir risiko tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.